A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali mencoba mempelajari, ya, mengambil ibrah, ya, atau pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, yang jumlah ayatnya ada ribuan, ya, sedikit demi sedikit kita pahami, kita pindahkan dari mushaf yang ada di rumah kita, gitu ya, ke dalam dada kita, sehingga kemudian Al-Quran ini menjadi pedoman, ya, petunjuk tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap, ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Dia nanti di yaumul mahsyar. Kemudian dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkannya ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Tadabbur Al-Quran kita masih membahas, ya, tentang surah Al-Baqarah, ya. Dan kita akan beranjak di ayat yang ke 121. Ya. Di ayat yang ke 121 ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurai, ya, atau membahas atau mengabarkan kepada kita tentang mereka yang pada masa Rasulullah SAW masuk ke dalam kelompok Ahlul Kitab, ya, di mana Ahlul Kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sisi mereka ada kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebutan mereka agak spesial, yaitu Ahlul Kitab. Sementara orang di Mekah, ya, disebut di dalam Al-Quran, ya, sebagai orang-orang musyrik, ya, yang mereka yang menentang, ya, atau tidak menerima Nabi Muhammad. Nah, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, Allah sebut sebagai ahli kitab karena memang di sisi mereka ada kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul, ya, yang di dalamnya, ya, terdapat kebenaran, ya. Cuman setelah berlalu waktu yang panjang, ya, masa yang cukup lama, kemudian kitab itu, ya, secara sembrono serampangan kemudian mereka edit, ya, mereka sadur, mereka rubah-rubah, di mana, ya, para pendeta mereka, para pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani ini dengan lancang, ya, dengan berani mereka menyembunyikan,
ya, menyembunyikan ayat-ayat yang dalam pandangan mereka, sebagaimana kita sudah bahas ya di episode-episode sebelumnya, bahwa mereka menyembunyikan ayat-ayat yang sekiranya bagi mereka itu merugikan, ya, merugikan ekonomi, ya. Kalau bahasa orang Betawinya mengganggu pendaringan, ya, atau mata pencaharian mereka, ya, di mana di dalam sejarah memang terutama orang-orang Yahudi, ya, pendeta-pendeta Yahudi, mereka justru menjadi pelaku utama praktek riba, ya, meminjamkan uang kepada umat, kepada jamaah, tapi kemudian dibebankan bunga yang besar, ya, dengan berbagai hujah dan alasan gitu, ya. Padahal praktek itu diharamkan karena kan terdapat kezaliman yang jelas di situ, ya. Minjem 1 juta, nyuruh balikin 2,5 juta, ya, minjemnya 1 juta, ya, bunganya 1,5 juta, itu kan zalim sekali, gitu. Dan itu diamalkan oleh mereka, bahkan pendeta Yahudi lah yang banyak menjadi rentenir begitu. Karena itu kemudian banyak ayat-ayat di dalam kitab suci mereka dahulu kemudian diedit, ya, disembunyikan. Awalnya disembunyikan saja, ya, tidak pernah dibahas, tidak pernah disebut, ya, sehingga kemudian seolah-olah tidak ada ayat yang melarang mereka melakukan praktek riba. Kesininya kemudian, ya, untuk menguatkan opini itu, kan jadi opini itu, ya, bahwa di dalam kitab Taurat tidak ada larangan riba begitu. Lalu kemudian untuk menguatkan opini itu, barulah kemudian mereka menambahkan kalimat-kalimat yang didesain, ya, menguatkan praktek-praktek itu tadi, ya, yang dilarang di dalam syariat. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi, ya. Kalau pada orang-orang Nasrani, ya, pendeta-pendeta Nasrani, kalau saya perhatikan di dalam kitab-kitab sejarah, penyelewengan yang besar adalah terkait dengan itu tadi, ya, bahwa perkataan tentang Nabi Isa, ya, bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya. Kemudian kesininya ada lagi Bunda Maria juga Tuhan, gitu, Sayyidah Maryam. Kemudian ada lagi unsur ketiga yang di Al-Quran disebut bahwa mereka meyakini Tuhan itu 3. Padahal aslinya tidak ada di dalam kitab suci mereka, ya, tidak ada perkataan Nabi Isa yang mengatakan aku adalah Tuhan, ya, sampai sekarang pun, ya, kalau dicek lah gitu kan di dalam kitab-kitab mereka tidak ada perkataan yang clear, gamblang, jelas, ya, sebagaimana yang pernah diungkap oleh Dr. Zakir Naik, ya, di dalam banyak acara debat itu. Beliau kan selalu menantang, coba, ya, hadirkan satu ayat, ya, di dalam Bible gitu kan yang menyebutkan bahwa Yesus berkata atau Nabi Isa berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Memang tidak ada. Tapi entah bagaimana kalimat itu, ya, diedit sedemikian rupa sehingga kemudian membuat opini, ya, yang menguatkan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Padahal hakikatnya di kitab mereka itu tidak ada. Nah, sehingga kemudian kesimpulan umum, ya, pada kejadian, ya, atau gambaran umum lah, ya, yang ada pada mereka adalah bahwa mereka sudah merubah isi kitab yang ada di sisi mereka. Dan pada masa Rasulullah SAW, ya, mereka menjadi objek dakwah Nabi Muhammad. Ya, secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan, ya, segala kebengkokan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh orang Nasrani yang pada sisi mereka ada kitab, ya. Ada kitab. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, itu sejalan, ya, searah dengan kitab yang pernah mereka terima juga. Kalau bahasa mudahnya tidak ada pertentangan antara isi kitab mereka dengan Al-Quran. Kalau muncul pertentangan maka sesungguhnya, ya, ayat yang berbeda itu, ya, dari kitab mereka adalah bukan ayat dari Allah, ya. Artinya itu karangan manusia, tambahan, ya. Kalau bahasa itunya apa, ya,
ada sisipan gitu kan, ada tambahan, ada pengurangan. Misalnya di dalam kitab mereka tidak ada larangan riba, di dalam Al-Quran ada. Kenapa di kitab mereka tidak ada? Ya karena sudah dihapus begitu ya, sudah dihilangkan. Bukan tidak ada. Jadi maka secara tegas ya, kalau sebentar ya, saya baca dulu ya ayatnya ini sebelum jauh membahas itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121 ini dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala Alkitab ya, artinya kitab suci ya. Kalau ya pada Nabi Musa Nabi Musa ada Taurat, lalu kemudian pada masa Nabi Daud ada Zabur, lalu kemudian pada masa Nabi Isa ada Injil ya, dan sebelum nabi-nabi mereka ada disebut dengan suhuf ya, suhufan mutahhar, lembaran-lembaran suci ya, misalnya kepada Nabi Ibrahim ya, Nabi Yakub, Nabi Ishak ya. Itu adalah suhuf ya, lembaran-lembaran suci, sama isinya ya, isinya sama karena yang menurunkan juga zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana tema utamanya adalah tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyempurnakan akhlak ya. Bagaimana bertingkah laku di alam dunia begitu kan. Nah, mereka kata Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kalau orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab ya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bihi, dan mereka adalah orang yang benar-benar mengimani ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa may yakfur, dan siapa yang mengingkari ya sebaliknya tidak mengimani apa yang Allah turunkan kepada mereka dulu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi gitu. Di dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab suci ya, yaitu kitab Taurat dan Injil ya, pada dasarnya mereka itu membaca dan mengikuti ajarannya, ajaran kitab yang ada di sisi mereka itu sebagaimana mestinya dulu itu. Ya, mereka tidak melakukan perubahan apapun ya tentang kitab suci yang ada di sisi mereka. Ya, dulu itu ya Taurat tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang ditambah-tambah, demikian juga dengan Injil ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang konsep berimannya begitu kan kepada kitab suci sebagaimana Allah sebutkan ya pada masa awal dulu begitu. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman ya, beriman kepada kitab yang Allah turunkan ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga beriman kepada nabi-nabi kan yang diutus kepada mereka. Termasuk juga beriman kepada nabi terakhir itu Nabi Muhammad ya. Di dalam kitab Injil ya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa pernah mengabarkan akan datang seorang nabi nanti di akhir zaman. Setelah beliau tidak ada, yaitu nabi ya, namanya Ahmad, namanya terpuji, ini Nabi Muhammad. Ya sudah disebutkan itu kan. Maka sebetulnya kalau mereka termasuk ke dalam kelompok orang yang Allah sebutkan di sini begitu kan, orang Yahudi dan Nasrani itu, alladzina atainahumul kitaba alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Ya, kalau betul-betul mereka itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya, artinya tidak ada unsur ya pencampur adukan gitu kan, unsur ingin mengurangi, menghalangi ya, ikhlas gitu kan, memurni ya, memang ingin menerima kebenaran yang datang dari Allah sebagaimana orang-orang terdahulu, maka sesungguhnya mereka itu orang yang beriman gitu kan. Dan mereka juga mengimani bahwa akan datang nabi ya. Maka secara otomatisnya gitu, kalau orang-orang ahli kitab yang ada di masa Rasulullah SAW membaca Alkitab ya sebagaimana orang-orang terdahulu ya, nenek moyang mereka membaca Alkitab ya,
Artinya tidak ada di situ sisipan ya kepentingan begitu kan ya, tidak ada yang namanya hawa nafsu gitu ya. Nah, itu mereka secara otomatis akan meyakini Nabi Muhammad SAW ya, akan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagaimana nenek moyang mereka dulu gitu kan. Di dalam sejarahnya itu kan orang-orang Yahudi itu memang tahu akan datang satu orang Nabi ya. Dari mana mereka tahu itu? Dari kitab mereka ya, yang disampaikan oleh nenek moyang mereka itu kan. Tapi begitu datang Nabi, nah ternyata bukan dari bangsa Yahudi. Nah, mulailah ya pendeta-pendeta ini karena ada hawa nafsu di situ gitu kan. Ada kepentingan di sana ya. Maka kemudian mereka membuat-buat alasan-alasan ya dengan berhujah kepada kitab mereka juga gitu, pakai dalil juga gitu kan, biar kaumnya yakin bahwa memang yang ditunggu belum datang. Nah, kalaupun orang ini ngaku nabi, dia bukan nabi gitu kan. Dia hanya penipu, penyihir dan sebagainya. Walaupun ketika diuji coba itu kan ya, memang tidak ada bantahan ya pada diri mereka sendiri bahwa memang yang datang ini adalah seorang nabi. Berapa kali ya bukan debat lah ya, dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab ya, dengan orang-orang Yahudi itu dialog banyak. Dan semua pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad jawabannya menunjukkan bahwa memang beliau adalah seorang nabi. Tapi pada prakteknya tetap saja ya mayoritas mereka kemudian mengingkari, menolak. Nah, demikian juga dengan orang-orang Nasrani ya. Ya, pernah satu ketika ya datang ya satu kelompok orang-orang Nasrani ya dari Najran ya kalau nggak salah sekitar 70 orang gitu kan. Mereka datang ke tempat Nabi Muhammad di Madinah untuk berdialog, menyesuaikan ya apa yang ada di apa yang disebutkan di dalam kitab mereka dengan sosok yang disebut sebagai nabi ini gitu kan. Ya, walaupun terbukti gitu kan ya, dibeberkan bahwa memang tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang nabi gitu kan. Tapi pada prakteknya kemudian di dalam sejarah disebutkan tidak ada titik temu juga ya, antara orang-orang Bani Najran ini dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya dengan dengan segala pertimbangan mereka lah gitu ya. Ya mereka juga mungkin mikirnya mau percaya takut salah itu kan. Enggak percaya tapi ini orang kayaknya benar banget gitu ya. Tapi kemudian jalan yang mereka pilih, mereka tetap pada pendirian mereka ya, yaitu berpegang kepada kitab Injil yang ada di sisi mereka. Dan Rasulullah tidak marah ya walaupun mereka tidak menerima ya, mengakui gitu kan. Bahkan Rasulullah kemudian membuat satu perjanjian ya antara kaum muslimin dengan Bani Najran itu, di mana poin pentingnya adalah bahwa mereka tidak boleh diganggu. Mereka juga bagian dari orang yang harus dilindungi gitu kan. Sampai seperti itu ya Rasulullah SAW. Nah terkait hal ini ya sebagaimana yang disebutkan misalnya dalam surah Al-Maidah ya ayat yang ke-66 ya. Ini terkait kenapa ya mereka itu secara harusnya ya idealnya gitu. Kalau mereka betul-betul mengikuti kitab yang ada di sisi mereka sebagaimana kitab aslinya dulu gitu ya. Kitab yang pernah diturunkan kepada nenek moyang mereka lalu kemudian tidak ada perubahan di situ ya. Maka secara otomatis mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad karena pada hakikatnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan wajib diimani gitu kan. Ya, misalnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah yang ke-66 ya. Allah mengatakan walau annahum aqamu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ya, minhum ummatum muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka ya, ahlul kitab itu
sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat ya, dan juga Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, yaitu disebutkan Al-Quran, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Jadi kesejahteraan yang Allah janjikan kepada mereka juga sama sebagaimana kesejahteraan yang Allah janjikan kepada kaum muslimin. Asal mereka benar-benar menegakkan hukum dan peraturan yang Allah turunkan kepada mereka. Tidak ada tambah-tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada yang disembunyikan. Nah, bahkan di ayat setelahnya, di ayat yang ke-60, Allah tegaskan, ya ayyuhar rasul, ya wahai para rasul ya, wahai rasul ya, baligh ma unzila ilaika min rabbik, ya, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Wa illam taf'al, ya, dan sekiranya kamu tidak melakukan yang Allah perintahkan itu, fama balagta risalatah, ya, maka sungguh kamu tidak menyampaikan amanah dari Allah, ya, dan itu tidak mungkin karena Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat amanah, ya, bahkan menjadi sifat Nabi amanah itu kan. Wallahu ya'asimuka minan nas, ya, dan Allah telah memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ke-68-nya di dalam surah Al-Maidah ini Allah tegaskan, Qul, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ya lastum ala syai'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil, dan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah kepada kalian, itu Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran kan turun setelah mereka, setelah kitab itu kan. Mereka menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW membawa kitab baru, ya, yaitu Al-Quran, membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya mereka, ya, menegakkan itu. Dan dalam ayat ini menjadi sebuah gambaran bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam kitab Taurat dulu, ya, kemudian apa yang ada dalam kitab Injil dulu sama, sejalan searah dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Cuman Al-Quran lebih menyempurnakan lagi, ya, dengan syariat barunya gitu kan. Karena kan syariat di dalam Taurat, ya, syariat di dalam Injil itu tidak sama, ya. Tentu ada revisi gitu kan. Karena kan zaman berubah, gitu ya. Keadaan sudah berubah. Maka diturunkan Al-Quran untuk meluruskan, bukan meluruskan, tapi menyatukan syariat. Sehingga di dalam ada hadis yang menyebutkan, ya, seandainya Nabi Musa, ya, alaihissalam, ya, hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka dia juga wajib menjalankan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Al-Quran. Kan? Itu Nabi, apalagi cuman umatnya gitu kan. Maka karena itu kemudian, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121 ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengingatkan, ya, ahli kitab ini melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kalian, ya, benar-benar membaca kitab suci kalian dengan sebenar-benarnya gitu kan, ya, tidak ada unsur kepentingan di sana, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, maka sesungguhnya tidak akan ada yang menghalangi mereka dari beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya, gitu kan. Ya. Maka kalaulah itu yang terjadi pada diri mereka, ya, apa yang akan diterima oleh orang Islam sama dengan apa yang akan mereka terima, ya. Walaupun posisi mereka katakanlah, ya, sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani, gitu kan. Makanya di dalam ayat lain, ya, dibolehkan kemudian bagi laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahli kitab, ya. Dan dibolehkan juga, ya, bagi kaum muslim kemudian memakan, ya, atau mengkonsumsi sembelihan-sembelihan ahli kitab, ya. Di dalam ayat ini ada penegasan seperti itu. Kalau mereka benar-benar mengamalkan, membaca, mengamalkan, memahami, ya, kitab yang ada di sisi mereka sebagaimana nenek moyang mereka dulu gitu kan. Jadi yang perlu dipersoalkan adalah, itu, ya, apakah kitab yang ada di sisi mereka sekarang ini masih sama persis, ya, dengan kitab yang telah diturunkan kepada nenek moyang mereka dulu. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dihadirkan, ya, sebagai sebuah jaminan.
Bahkan kalau kita perhatikan ya di Indonesia sendiri misalnya ya kan, kalau kita lihat kitab Bible gitu kan, itu kan dari kan bahasa aslinya kan bahasa Nabi Ibrahim ya, bahasa Nabi Isa kan. Kemudian dari bahasa Nabi Isa ya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, kalau sampai ke Indonesia kan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu kan rawan ya. Rawan terjadinya perubahan makna gitu kan. Nah, kalau Al-Quran kan kalaupun terjemahan di sebelahnya kan ada Arabnya ya, sehingga kemudian orang kalau ragu dengan terjemahannya cek Arabnya benar nggak, bisa di cross check gitu kan. Tapi kalau kitab Bible nah itu sepengetahuan saya tidak ada bahasa aslinya. Misalnya bahasa Nabi Isa-nya begini, kemudian terjemahan bahasa Indonesia begini, tidak ada. Sehingga kalau misalnya terjadi penyelewengan, penyimpangan mana ya tidak terasa gitu kan. Ala kulli hal sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kita tentu sebagai seorang muslim ya, kalau berbicara ibrah ayat ini ya prinsipnya aja tegas dan jelas ya, bahwa Al-Quran ya, yang ada di sisi kita adalah kitab yang paling lengkap, paling sempurna yang pernah Allah turunkan. Jadi walaupun Allah telah menurunkan kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, kitab Taurat, Zabur dan Injil misalnya, tetapi ketika kita melihat Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, paling lengkap ya, bahkan jumlah ayatnya juga paling banyak. Kalau kita masih ragu tentang itu, ya Allah juga pernah menegaskan ya. Ada ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ya, juga berfungsi sebagai batu penguji ya. Batu istilahnya apa? Jadi mau menguji ya. Kalau kita ingin menguji kebenaran ya, kitab-kitab samawi ya yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, benar nggak benar ayat yang mereka bacakan, ayat yang mereka imani, maka batu ujiannya ya untuk mengujinya dengan Al-Quran. Saya lupa ayatnya itu, tapi ada ayat yang mengatakan demikian, bahwa Al-Quran itu menjadi kitab ya, yang Allah fungsikan juga untuk menjadi batu ujian ya. Sebagai batu ujian atas kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau melenceng saja dari makna Al-Quran ya, dari keterangan yang diuraikan dalam Al-Quran, maka ayat tersebut bisa dipastikan bukan ayat asli ya. Ya, bisa jadi dipastikan itu adalah sisipan ya, tambahan, atau juga mungkin ayat yang baru itu kan yang mereka buat. Karena pada dasarnya apa? Itu tadi bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya turun dari zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kemudian ya zat yang sama itu ya menurunkan kitab yang berbeda, bertentangan isinya. Antara satu dengan yang lainnya. Tentu kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqamah ya, konsisten di dalam mengimani ya, Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman dalam kehidupan kita. Demikian sahabat hadirin yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya, saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.